warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di pembelajaran matematika. Baik, perkenalkan, nama Ibu Ariana Seli. Nama Ibu Al-Nabil Ilmani. Nama Ibu Edisti Septika Ramadanti. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan Berdoa terlebih dahulu. doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membangun semangat untuk belajar bersama Ibu Adisti. Mari kita membangun semangat belajar bersama Ibu ya. Kalian dengarkan Ibu. Anak soleh, siap, siap, siap belajar. Aku anak soleh, cerdas gitu loh. Kalian coba praktekkan bersama-sama ya. Iya Ibu. Iya, Bu. Ayo kita praktekkan bersama-sama. Anak soleh, Siap, siap, siap belajar. Aku anak soleh, cerdas, gitu loh. Baik, bertemu lagi bersama Ibu Seli. Saat ini kita akan mempelajari mengenai panjang dan berat menggunakan satuan tidak baku. Pembelajaran pertama, ayo kita mengamati teks terlebih dahulu. Budi sedang bermain ke rumah kakek. Di rumah kakek terdapat banyak benda. Ketika itu juga, Budi menemukan sebuah untaian tali karet yang panjang. Budi ingin mencoba mengukur panjang tali karet tersebut. Bagaimana ya Budi dapat mengukur panjang tali karet tersebut? Mari kita bantu Budi untuk mengukur panjang karetnya. Ada yang tahu bahwasannya mengukur suatu benda dapat dilakukan menggunakan alat ukur tidak baku. Mari kita pelajari sekarang. Apa sih yang dinamakan satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila mengukur dengan menggunakan alat ukur yang berbeda, maka beda pula hasil ukurannya. Ada yang tahu alat ukur satuan tidak baku untuk mengukur panjang itu apa saja sih? Baik. Untuk mengukur panjang dengan satuan tidak baku, kita dapat menggunakan anggota tubuh kita. Juga dapat menggunakan benda lainnya yang lebih kecil dari benda yang akan kita ukur. Adapun anggota tubuh yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang itu, yang pertama adalah hasta. Hasta itu ukuran dari ujung siku sampai ujung jari tengah, ini dinamakan hasta. Yang pertama ya. Lalu yang kedua ada jengkal. Ini dinamakan jengkal. Jengkal itu ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari yang direntangkan. Ini jengkal. Yang ini namanya jengkal. Lalu yang ketiga ada depa. Depa itu ukuran dari ujung tangan kanan hingga ujung tangan kiri yang direntangkan. Nah, lalu yang terakhir ada langkah kaki. Langkah kaki itu
rentang telapak kaki ketika kita melangkah, seperti yang tertera dalam gambar. Selain dari anggota tubuh, kita juga dapat mengukur dengan benda lainnya yang lebih kecil dari benda yang akan diukur, yaitu salah satunya batang korek api. Setelah kita mengetahui alat-alat ukur satuan tidak baku, mari kita coba untuk mengukur panjang benda dengan alat ukur satuan tidak baku. Saatnya kita dapat membantu Budi untuk mengukur panjang tali tersebut dengan alat ukur yaitu jengkal. Seperti ini. Di sini terdapat sebuah untaian tali karet yang panjang sama seperti yang Budi punya. Lalu kita coba untuk mengukur panjang karet tersebut dengan satuan tidak baku, yaitu jengkal. Dengan cara kita menempelkan jengkal kita di ujung karet atau benda tersebut, lalu menghitungnya. Dimulai dari 1 dan diulangi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka dapat kita ketahui panjang tali karet tersebut diukur dengan menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal. Hasilnya menjadi 10 jengkal. Adapun pengukuran ini bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang dipengaruhi panjang jengkal, kecil jengkal, ataupun alat ukur satuan tidak baku lainnya. Akan berbeda pula hasilnya. Mari kita coba menghitung panjang buku dengan menggunakan batang korek api. Mari perhatikan. Kita letakkan ujung korek api setara dengan ujung tinggi buku atau panjang buku dengan menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka panjang dari buku tersebut yaitu setara dengan 6 batang korek api. Mari kita lakukan percobaan selanjutnya, yaitu mengukur sebuah pintu dengan menggunakan hasta. Hasta itu ukuran dari ujung siku hingga ujung jari tengah. Mari kita coba untuk mengukurnya dengan cara menempelkan hasta tersebut di pintu. Lalu kita menghitungnya. Ini 1 hasta. Diulang 2 hasta. Maka hasil pengukuran pintu tersebut yaitu 2 hasta. Setelah kalian dapat mengukur panjang suatu benda dengan satuan tidak baku, maka tuliskanlah dalam tabel hasil pengukuran yang kalian lakukan. Seperti contoh, yang pertama tali karet. Alat ukurnya yaitu jengkal. Hasil pengukurannya yaitu 10 jengkal. Setelah kita dapat mengetahui dan dapat mengukur panjang suatu benda dengan satuan tidak baku, lalu kita akan belajar mengenai mengukur berat suatu benda dengan satuan tidak baku. Ayo mengamati terlebih dahulu. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lalu Lani disuruh oleh ibu untuk menyimpan 2 buah jeruk dan 1 buah tomat ke dalam kulkas. Lani berpikir ingin mengetahui dan mengukur berat kedua buah tersebut. Tetapi Lani tidak memiliki alat ukur untuk mengukur buah tersebut. Bagaimana ya agar Lani dapat mengukur berat kedua buah tersebut? Mari kita bantu Lani dengan cara menyimak terlebih dahulu materi ini. Walau Lani tidak memiliki alat ukur untuk mengukur kedua berat buah tersebut, Lani dapat mengukurnya dengan alat ukur satuan tidak baku yang ada di sekitar atau di rumah Lani. Apa saja sih yang termasuk pada alat ukur berat satuan tidak baku? Yang pertama ada timbangan.
Timbangan di sini yaitu timbangan yang tidak memiliki satuan ukuran seperti gambar di sini. Kita dapat menggunakan timbangan ini untuk mengukur berat suatu benda. Jika salah satu bendanya lebih berat, maka satu sisi timbangan akan miring turun ke bawah dan satu sisinya lagi akan naik ke atas. Seperti gambar di sini. Lalu, yang kedua ada timbangan yang dibuat dengan benda-benda yang ada di rumah, yaitu dari pengait atau tiang kaitan, gantungan baju, dan 2 buah kantung kresek bening seperti gambar sini. Kita dapat membuat alat tersebut dengan cara seperti ini. Siapkan alat gantungan baju, lalu kita kaitkan dalam sebuah pengait di sini. Setelah itu, di bagian kanan dan kirinya kita kaitkan sebuah kresek bening seperti ini. Setelah itu, kita dapat memasukkan sebuah benda yang akan diukur beratnya di kedua kantung kresek. Masukkan ke sini dan ke sini. Lalu dapat kita ukur perbandingan beratnya. Sama halnya seperti timbangan yang tadi. Kita dapat menggunakan timbangan ini untuk mengukur berat suatu benda. Jika salah satu bendanya lebih berat, maka satu sisi timbangannya akan miring dan turun ke bawah seperti ini. Dan sisi lainnya akan naik seperti ini. Sisi yang lebih ringan. Lalu alat ukur yang ketiga yaitu kita dapat mengukur suatu benda dengan telapak tangan menggunakan kemampuan merasakan. Jika salah satu benda terasa berat, maka tangan akan turun ke bawah seperti ini. Dan jika benda lainnya terasa ringan, maka tangan akan ada dalam posisi yang tidak berubah, tetap seperti ini. Setelah kita mengetahui alat ukur berat satuan tidak baku, mari kita coba untuk mengukur berat sebuah benda di sekitar kita. Kita bantu Lani ya untuk dapat mengukur berat 2 buah jeruk dan 1 buah tomat dengan menggunakan alat ukur yang paling sederhana yaitu kedua telapak tangan seperti ini. Setelah melakukan penimbangan ini dengan telapak tangan, kita dapat merasakan bahwasannya perbedaan berat kedua buah ini, yaitu 2 buah jeruk lebih berat daripada 1 buah tomat. Terlihat dari turunnya tangan yang sedang memegang buah jeruk, itu berarti berat, dan 1 buah tomat tetap dalam posisinya, berarti ringan. Selanjutnya kita akan coba mengukur 1 buah buku dan 1 buah spidol dengan menggunakan timbangan yang kita buat dari gantungan baju dan kantung kresek seperti ini ya. Lalu kita akan memasukkan 1 buah buku ini kepada salah satu kantung kresek. Kita masukkan. Lalu kita akan memasukkan 1 buah spidol ini pada 1 kantung kresek lainnya. Mari kita ukur beratnya. Dapat terlihat bahwasannya di bagian berat yaitu 1 buah buku terlihat miring ke bawah, dan di bagian yang ringan terlihat naik ke atas yaitu 1 buah spidol. Lalu kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu mencoba mengukur 1 buah spidol dengan menggunakan koin agar beratnya seimbang dengan menggunakan alat pengukur yang kita buat dari gantungan baju dan kresek. Mari kita lakukan percobaan dengan memasukkan spidol di salah satu kantung kresek seperti ini. Dapat kita lihat bahwasannya ketika dimasukkan 1 buah spidol, timbangan ini miring dan turun ke bawah, menandakan spidol ini berat.
Lalu kita masukkan berapa koin agar timbangan ini dapat seimbang. Mari kita masukkan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya dengan 5 buah koin, timbangan ini sudah menunjukkan seimbang. 1 buah spidol setara dengan 5 buah koin. Setelah kita dapat mengukur berat benda dengan menggunakan alat satuan tidak baku, ada baiknya kalian melakukan kegiatan mengukur suatu berat benda di sekitar dengan berapa benda lainnya. Seperti contoh dalam tabel, yaitu 1 buah spidol setara dengan 5 koin. Nah, sebelumnya kita telah membahas satuan tidak baku bersama Ibu Sally. Sekarang kita akan membahas satuan baku. Apa sih satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan yang apabila menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya akan tetap atau sama. Jadi, apabila kita mengukur dengan berbagai alat ukur yang berbeda, nah hasilnya pun akan tetap sama saat mengukur benda. Selanjutnya, alat ukur baku. Alat ukur baku itu adalah pengukuran yang hasilnya tetap atau baku. Jadi menggunakan alat ukurnya itu akan sama hasilnya itu, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis alat ukur baku. Nah, di sini ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, ada juga mikrometer skrup. Nah, penggaris ini fungsinya untuk mengukur panjang. Nah, tapi mengukur panjangnya itu harus benda yang kecil. Satuan penggaris itu adalah sentimeter. Nah, sedangkan untuk mengukur benda yang panjang dan tidak bisa diukur oleh penggaris, nah ini kita menggunakan meteran. Kita bisa mengukur meteran itu dengan mengukur benda yang panjang, ataupun kita juga bisa mengukur jarak menggunakan meteran. Satuan meteran ini adalah meter. Nah, selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya untuk mengukur benda yang bulat atau lingkar, ya. Kita bisa mengukur baut dan juga bisa mengukur kelereng. Nah, selanjutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini berfungsi untuk mengukur panjang dan juga tebal suatu benda. Nah, ayo kita mengamati, ya. Di sini Lala sedang belajar membaca Iqra bersama kakaknya. Lalu ia mengamati bentuk Iqra yang dimiliki oleh Lala, ya. Lala ini penasaran bagaimana ukuran Iqra Lala tersebut. Nah, apakah kalian tahu benda apa atau alat ukur apa yang dapat digunakan oleh Lala? Nah, alat ukur yang bisa digunakan oleh Lala itu adalah penggaris. Ya, betul, penggaris. Nah, penggaris itu bisa mengukur benda yang kecil atau tidak terlalu panjang. Nah, apakah kalian tahu cara mengukurnya? Nah, sekarang ayo kita bantu Lala untuk mengukur Iqra-nya. Nah, di sini kita akan mengukur Iqra. Pertama-tama kita awali mengukur Iqra dengan ujung bendanya ditaruh di angka 0. Nih, seperti ini, ya. Dan tempatkan benda atau Iqra ini lurus, ya, dengan penggaris. Nah, dan setelah itu kita lihat sisi ujung yang lain. Nah, di sini sisi ujungnya itu mengarah ke angka 9. Jadi
Panjang ikro milik Lala itu adalah 9 cm. Nah, selanjutnya ayo kita berlatih. Ehsan mendapatkan tugas sekolah untuk mengukur benda di rumahnya dengan menggunakan penggaris. Nah, ayo kita bantu Ehsan ya untuk mengukur benda-bendanya di sekitar. Di sini ada penghapus. Nah, ayo kita ukur ada berapa sentimeter penghapus yang dimiliki oleh Ehsan. Nah, di sini penghapusnya itu kita lihat ujungnya. Ujungnya kita tempatkan di angka 0. Dan setelah itu kita lihat ujung di sisi lain. Nah, di sini kita lihat di arah angka berapa ya. Nah, di sini ada angka 7. Berarti panjang penghapus Ehsan itu ada berapa? Berapa sentimeter? Ya, betul, ada 7 cm. Nah, selanjutnya di sini ada pensil milik Ehsan. Nah, kita bantu Ehsan juga yuk untuk mengukur pensil ini. Kita tempatkan ujungnya dengan 0, pas dengan 0. Kita luruskan dan kita lihat ujung sisi lain. Nah, di sini ujungnya berada di angka 10. Nah, berarti panjang pensilnya Ehsan itu ada 10 cm. Ya, pintar sekali. Ayo kita mengamati kembali. Lala ingin mengukur meja menggunakan penggaris. Namun ternyata meja tersebut lebih panjang dari penggaris yang dimiliki oleh Lala. Alat ukur apa yang harus digunakan oleh Lala ya? Nah, sebelumnya kita telah mengenal macam-macam alat ukur. Nah, di sana ada alat ukur juga yang bisa mengukur panjang seperti penggaris. Dan itu juga bisa mengukur lebih panjang dari penggaris. Ayo, siapa yang ingat? Alat ukur apa itu? Ya, betul. Meteran. Kita bisa menggunakan meteran untuk mengukur mejanya Lala. Nah, bagaimana ya cara mengukur meteran itu? Yuk kita lihat. Nah, caranya juga sama seperti menggunakan penggaris yang dimulai dari angka 0. Satuan meteran juga namanya meter, dapat ditulis M. Selain itu, meteran juga bisa digunakan untuk mengukur jarak. Nah, pada pengukuran sentimeter juga bisa diubah menjadi meter. Nah, penggunaannya itu ini. Pengukurannya harus 100 cm. Nah, maka 1 cm itu sama dengan 1 meter. Atau 1 meter sama dengan sentimeter. Nah, kita sudah membahasnya bahwa sentimeter itu bisa diubah ke meter, dan meter pun juga bisa diubah ke sentimeter. Nah, Ibu punya soal. Ayo kita kerjakan bersama ya. Yang pertama, 200 cm sama dengan berapa meter? Nah, kita ingat bahwa 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, maka 200 cm itu adalah 200 cm itu sama dengan 100 cm ditambah 100 cm. Nah, kita ingat lagi bahwa 1 cm itu adalah 1 meter, berarti di sini bisa bahwa 100 cm itu adalah 1 meter. Nah, di sini juga kalau 100 cm berarti 1 meter. Nah, di sini kita bisa dijumlahkan. Sebelumnya kita telah belajar penjumlahan ya. Berarti 1 cm, 1 meter ditambah 1 meter itu berapa? 1 meter ditambah 1 meter. 1 ditambah 1. Ya, betul.
meter. Nah, jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, atau tidak kita bisa mengingatnya kalau 100 cm sama dengan 1 meter, berarti 200 cm sama dengan 2 meter. Nah, coba ya yang nomor 2. 400 cm sama dengan berapa meter? Nah, ya betul. 400 cm sama dengan 4 meter. Nah, ini juga berlaku bagi meter untuk mencari sentimeter. Nah, kalau 3 meter, berapa sentimeter? Nah, kita bisa ingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 3 meter, berapa sentimeter? Ya, betul. 300 cm. Seperti itu. Atau juga bisa menggunakan cara seperti ini. Kita coba yang nomor 3 menggunakan cara seperti ini. Nah, sekarang nomor 3 kita akan coba caranya seperti ini. Nah, 3 meter berarti 1 meter ditambah 1 meter ditambah 1 meter. Nah, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Ya, betul. 1 meter adalah 100 cm. 100 cm berarti ditambah 100 cm tambah 100 cm. Nah, sini bisa kita tambahkan 100 tambah 100, 200 cm. Nah, 200 cm ditambah 100 cm sama dengan 300 cm. Berarti 3 meter sama dengan 300 cm. Itu. Baik, sekarang Ibu punya soal lagi. Sekarang soalnya berbentuk soal cerita. Ayo kita kerjakan bersama ya. Nah, di sini kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Panjang meja 300 cm. Sama dengan berapa meter? Nah, kita tulis 300. Panjang meja 300 cm. Itu sama dengan berapa meter? Nah, kita harus ingat bahwa 100 cm itu adalah 1 meter. Berarti kalau 300 cm itu ada berapa meter? Coba, 1 meter, 1 cm sama dengan 1 meter. Satunya ada 3 berarti. Kan ini 300. Berarti ada 3 meter. Betul sekali. 3 meter. Terus nomor 2. Jarak rumah Nana ke rumah Nenek adalah 800 cm. Sama dengan berapa meter? Nah, kita coba lagi bahwa 800 cm ya. Sama dengan berapa meter? Ingat lagi, 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti kalau 800 cm, meternya di sini ada 8. Berarti ada berapa? Ya, betul, 8 meter. Nah, kita lanjutkan kembali nomor 3. Nomor 3, soalnya Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan temannya 4 meter. Sama dengan berapa sentimeter? Kita coba ya tulis. Jarak bersama teman Benny adalah 4 meter. Berarti sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau misalkan 1 meter sama dengan 100 cm, berarti 4 meter sama dengan berapa meter? 100-nya ada 4 berarti. Iya, betul. 400 cm.
Nah, di sini Ibu memiliki soal cerita lagi. Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nah, soal pertama. Nina memiliki tali yang panjangnya 3 meter. Kemudian tali itu ia ikat dengan tali yang memiliki panjang 200 cm. Maka berapa meterkah panjang tali yang dimiliki Nina? Nah, sekarang kita tulis ya. 1. Nina memiliki tali yang panjangnya 3 meter. 3 meter. Kemudian tali itu ia ikat. Berarti kita tambahkan ya. Dengan tali yang memiliki panjang 200 cm. Nah, maka berapa meter? Berapa meter? Berarti sebelum kita kerjakan soal ini, kita ubah terlebih dahulu 200 cm ini ke meter. Nah, ayo kita ubah terlebih dahulu ya. 3 meter ditambah 200 cm itu kalau diubah ke meter berapa yo? Kita lihat lagi, kita ingat lagi ke tulisan ini. Yang 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti kalau 200 cm berapa meter? 1 meternya ada 2. Ya, betul. Ada 2 meter. Sama dengan berapa meter? Nah, 3 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 2. Ya, betul. 5. Berarti 3 meter ditambah 2 meter sama dengan 5 meter. Nah, ayo kita coba ke soal yang nomor 2. Bayu memiliki kayu yang panjangnya 400 cm. Kita tulis 400 cm. Yang memiliki panjang 400 cm. Kemudian ia potong dengan ukuran 2 meter. Kalau dipotong berarti kita kurangi. Kita kurangi. Dengan ukuran 2 meter. Kita kurangi 2 meter. Nah, sama dengan. Maka berapa senti panjang kayu yang dimiliki Bayu sekarang? Berarti 400 cm dikurang 2 meter. Maka berapa senti? Nah, kita harus mengubah dulu ini 2 meter ini jadi berapa? Yuk kita ubah dulu ya. Nah, 400 cm dikurang, nih kita ubah dulu. 2 meter berapa sentimeter ya? Nah, kita ingat lagi bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Berarti kalau 2 meter adalah 200 cm. Nah, setelah itu kita kurangi 400 cm sama dengan 200 cm. Berapa sentimeter? Kita kurangi ya. 400 dikurang 200. 4. Ya, ada 200. Ada 200 cm. Berarti panjang kayu yang dimiliki oleh Bayu sekarang adalah 200 cm. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari alat ukur panjang. Nah, sekarang kita akan mempelajari alat ukur berat. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang ada di alat ukur berat itu, sebelumnya ayo kita amati teks bacaan terlebih dahulu. Di sini, Ehsan sedang membantu ibu yang sedang membersihkan dapur. Ketika itu, Ehsan melihat terdapat beberapa timbangan yang berbeda. Seperti ini. Pada alat timbangan itu terdapat ukuran G, kg, dan ons. Pada huruf G berarti gram, sedangkan pada huruf kg berarti kilogram.
Nah, gram, kilogram, dan ons itu merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Nah, kemudian Ehsan bertanya kepada ibunya, bagaimana cara mengukur timbangan itu? Lalu, Ehsan membantu ibu mengukur 3 kg wortel menggunakan timbangan kilogram. Nah, Ehsan menggunakan timbangan seperti ini. Ehsan meletakkan wortel ke dalam tempat timbangan, lalu meletakkan 3 biji timbangan dengan ukuran 1 kg. Nah, berarti masing-masing bijinya itu beratnya berukuran 1 kg. Nah, tanda wortel ini beratnya 3 kg. Nah, bisa dilihat dari yang tengah sini. Tengah ini, apabila telah sejajar, maka beratnya itu telah sama. Kemudian, ayo kita berlatih. Nah, di sini terdapat 3 kg wortel. Nah, jumlah biji timbangan yang diperlukan itu ada berapa ayo? Nah, kan tadi sudah dipelajari bahwa satu biji timbangan itu ada 1 kg. Nah, kalau kita membutuhkan 3 kg, berarti kita membutuhkan, ya betul, 3 biji kilogram. Dan bebannya ada di sini. Nah, selanjutnya terdapat 4 kg berat 4 kg semangka. Nah, kita membutuhkan berapa biji jumlah biji timbangan agar semangka ini pas dengan biji timbangan ini. Ya, betul. Kita membutuhkan 4 biji timbangan. Selanjutnya terdapat 7 kg. Kita membutuhkan berapa biji timbangan ya? Ya, betul. Kita membutuhkan 7 biji timbangan. Nah, di sini ada mangga yang beratnya ada 2 kg. Kalau 2 kg, kita membutuhkan jumlah biji timbangan berapa? Ya, betul. Kita membutuhkan 2 biji timbangan. Selanjutnya di sini terdapat 2 kg juga pepaya. Maaf, terdapat 5 kg pepaya. Nah, kita di sini berarti membutuhkan ya 3 biji timbangan. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada ayo mengamati. Lala dan kakaknya sedang membuat kue kering. Mereka membutuhkan 300 gram tepung terigu, sehingga mereka harus menimbangnya terlebih dahulu. Ayo kita bantu Lala dan kakaknya menimbang tepung terigu. Nah, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu timbangan yang digunakan oleh Lala. Nah, di sini awal kita lihat jarum yang ada di timbangan ini diawali menunjukkan angka 0. Nah, setelah dimasukkan tepungnya atau diukur tepungnya, ini berubah jarumnya menunjukkan angka 300 gram. Nah, berarti berat tepung ini adalah 300 gram. Nah, Ibu memiliki buah apel yang akan kita timbang menggunakan timbangan gram. Nah, kita lihat bahwa jarum timbangan ini menunjukkan ke angka 0. Nah, sekarang kita akan menimbangnya menggunakan timbangan ini. Nah, kita lihat jarumnya berubah dan menunjukkan ke angka 200. Berarti berat apel ini adalah 200 gram. Nah, tadi kita sudah mengenal dan mengetahui bagaimana cara mengukur
timbangan menggunakan timbangan gram. Nah, sekarang kita akan berlatih. Nah, di sini ada cerita. Nina mendapatkan tugas untuk menimbang dengan menggunakan timbangan dengan satuan gram. Ayo kita bantu Nina menentukan berat pada timbangan. Nah, di sini Nina menimbang coklat. Ayo kita hitung. Nina ini sedang menimbang berapa berat coklat ya. Nah, di sini ada angka 0. Nah, selanjutnya angka 0 ini ada 100. Nah, kita lihat arah jarum timbangan yang ada di sini. Nah, di sini menunjukkan ke angka 100. Berarti berat coklat ini adalah, ya betul, 100 kita lihat. Ya betul, berat timbangannya ada 100. Berarti coklat ini beratnya 100 gram. Selanjutnya, wah di sini ada telur. Nah, sepertinya Nina akan menimbang telur ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu arah jarum timbangan ini ke angka berapa. Nah, di sini kita hitung. Di sini ada 100, lalu 200, 300, 400, 500. Nah, berarti berat telur ini adalah 500 gram. Ya, kita lihat ya. Ya, betul. Berat timbangannya 500 gram. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari ons. Nah, sebelumnya kita amati dulu ya teks bacaan ini. Nana disuruh ibunya membeli cabai di warung sebanyak 5 ons. Kemudian Nana memperhatikan penjual tersebut menimbang cabai menggunakan timbangan ons. Nah, perhatikan timbangan yang digunakan oleh penjual tersebut. Nah, timbangan ini sama bentuknya seperti timbangan gram tadi. Berarti cara penggunaannya juga sama, namun berbeda dalam penghitungannya. Nah, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Berarti timbangan ons ini hanya bisa digunakan dengan benda-benda yang ringan saja. Nah, satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, wah, di sini ada soal. Nah, ayo kita berlatih ya. Di sini ada contoh. Terdapat 20 ons wortel. Nah, berapa ya? Berapa kilogram wortel di sini? Berapa kilogram? Nah, ingat ya bahwa 1 kilogram adalah 10 ons. Nah, caranya itu 20 ons. Nah, 20 ons itu sama dengan 10 ons ditambah 10 ons. Nah, 10 ons itu tadi berapa? Kalau 10 ons sama dengan berapa kilogram? Ya, betul, 1 kilogram. Jadi, 10 ons itu adalah 1 kilogram. Kita tulis 1 kilogram di bawahnya. Lalu, 10 ons lagi, berapa kilogram? Ya, 1 kilogram. Jadi, 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan, ya betul, 2 kilogram. Nah, kita juga bisa menggunakannya, caranya menyusun seperti ini. Jadi 20 ons itu terdiri dari 10 ons dan 10 ons. Nah, dari 10 ons itu terdapat 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, 1 kilogram, 10 ons lagi 1 kilogram. 1 kilogram ditambah 1 kilogram menjadi 2 kilogram. Wah, di sini ada soal lagi. Ayo kita kerjakan bersama ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya mengisi soal selanjutnya. Nah, yang satu itu terdapat 10 ons sayuran. Nah, 10 ons sayuran itu berarti
kalau diubah kilogram itu berapa ya? Nah, 10 ons. Kita ingat bahwa 10 ons itu adalah 1 kilogram. Nah, jadi di sini 10 ons sama dengan 1 kilogram. Ya. Nah, yang selanjutnya nomor 2. Terdapat kacang ungu yang besarnya 30 ons. 30 ons. Nah, kita ingat, jadi 30 ons itu berapa kilogram? Nah, kita harus ingat bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, kita bisa menggunakan cara yang seperti contoh tadi, seperti 30 ons itu sama dengan 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons. Nah, 10 ons itu sama dengan berapa kilogram? Ya, betul, 1 kilogram. Nah, jadi 10 ons itu adalah 1 kilogram. Bisa ke sini. Nah, ini juga 1 kilogram. Di sini juga 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini kita tambahkan. 1 kilogram ditambah 1 kilogram itu berarti, ya betul, 2 kilogram. Nah, di sini masih ada 1 kilogram lagi. Di sini masih ada 1 kilogram lagi. Nah, ayo kita jumlahkan ke 2 kilogram ini. 2 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 3 kilogram. Jadi, 30 ons itu sama dengan 3 kilogram. Nah, tadi ada soal 40 ons kepaya berapa kilogram, sama dengan berapa kilogram. Nah, 40 ons itu sama dengan 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons. Nah, 10 ons itu sama dengan berapa kilogram? Nah, kita ingat lagi bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, jadi 10 ons itu sama dengan 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Dan ini pun 10 ons sama dengan 1 kilogram. 10 ons sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini bisa kita tambahkan. 1 kilogram ditambah 1 kilogram itu 2 kilogram. Lalu 1 kilogram ini juga sama 1 kilogram ditambahkan jadi 2 kilogram. Nah, 2 kilogram ditambah juga berarti, iya betul, 4 kilogram. Jadi, 40 ons itu sama dengan 4 kilogram. Ataupun kita bisa mengingatnya bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Berarti kalau misalkan 20 ons sama dengan 2 kilogram, kita bisa mengubah depannya saja. Ya, seperti itu. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sally. Saat ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran waktu dengan satuan baku. Mari kita amati terlebih dahulu teks berikut. Mari kita pelajari bersama bahwasanya kita dapat mengetahui ukuran waktu dengan satuan baku. Adapun alat-alat pengukur waktu dengan satuan baku yaitu sebagai berikut.
Yang pertama itu ada stopwatch. Lalu yang kedua ada jam digital. Yang ketiga ada jam dinding atau jam analog. Yang keempat ada jam tangan. Dan yang kelima ada kalender. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai pengukuran waktu dengan satuan baku pada jam dinding atau jam analog. Anak-anak, di sini apakah ada yang tahu atau pernah melihat seperti apa itu jam analog? Pasti ya, di setiap rumah pasti memiliki jam dinding atau jam analog seperti ini. Dalam kegiatan mengamati di awal tadi, bahwasannya dalam jam dinding di rumah Budi menunjukkan waktu kegiatan Budi sebelum berangkat sekolah hingga pulang sekolah. Yang pertama ada Budi sarapan pagi. Jam ini menunjukkan pada jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 12. Maka membaca jam ini yaitu menjadi pukul 6 yang dibacanya ini. Lalu yang kedua ada kegiatan Budi pamit kepada orang tuanya. Jam di sini menunjukkan pukul jarum pendek ke angka 7 dan jarum panjang ke angka 12. Maka kita dapat membacanya pukul 7 di sini jarum pendeknya. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu Budi pulang sekolah. Di sini jam menunjukkan bahwasannya jarum pendek menunjukkan pada pukul 11 dan jarum panjang menunjukkan pada pukul 12. Maka dapat kita baca yaitu ini menjadi pukul 11 ini. Baik, Ibu rasa kalian telah memahami bagaimana membaca jam analog menggunakan kata atau kalimat. Baik, sekarang kita akan belajar membaca jam analog dan menuliskannya pada angka. Di sini terdapat bahwasannya jam ini dapat dibaca pukul 6. Maka penulisan jamnya itu 0600. Adapun titik di sini sebagai pemisah antara jam dan menit. Lalu untuk kegiatan yang kedua yaitu Budi pamit kepada orang tuanya. Jarum ini menunjukkan pukul 7. Kita dapat menuliskannya dalam angka yaitu 0700. Titik di sini sebagai pemisah antara jam dan menit. Jam dan menit. Lalu yang terakhir yaitu Budi pulang sekolah. Jam ini menunjukkan pukul 11. Lalu kita tulis dalam sebuah angka yaitu 11:00. Ini sebagai jam dan ini sebagai menit. Setelah kita dapat memahami dasar membaca jam dengan kata dan dengan angka, lalu kita di sini akan mencoba mengamati lagi, yaitu dalam sebuah jam dinding atau jam analog terdapat 3 buah jarum jam. Jarum jam yang pertama yaitu jarum panjang kecil menunjukkan detik. Jarum panjang yang besar menunjukkan menit dan jarum pendek itu menunjukkan jam, seperti ditunjukkan dalam gambar di sini. Lalu, angka pada jam itu dimulai dari angka 1 hingga angka 12. Total seluruh garis pada jam ada 60 garis.
Untuk membacanya pada jarum panjang tipis atau jarum detik, tiap bergeser satu garis itu disebut 1 detik. Dan untuk 1 kali putaran itu disebut dengan 60 detik. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Untuk jarum panjang yang besar atau jarum menit, yaitu setiap bergeser satu garis itu disebut 1 menit. Dan untuk 1 kali putaran itu disebut dengan 60 menit. 60 menit ini setara dengan 1 jam. Untuk jarum pendek atau jarum jam, kita menghitung setiap jarum jam ini bergeser ke garis yang ada angkanya. Misal dari garis angka 1 sampai garis angka 2 itu disebut dengan 1 jam. Untuk 1 kali putaran itu ada 12 jam. Lalu 2 kali putaran sama dengan 24 jam atau setara dengan 1 hari. Maka ingatlah, 1 hari sama dengan 24 jam. Dan 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Setelah kita mengetahui pengukuran waktu yang dijelaskan Ibu tadi, sekarang kita dapat menentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam. Perhatikan penjelasan berikut. Budi melakukan lari pagi pada pukul 8 dan selesai pada pukul 10. Berapa lama Budi melakukan kegiatan lari pagi? Perhatikan jam sini. Budi memulai lari pagi yaitu pada pukul 8, menunjukkan pukul 8. Dan selesai lari pagi menunjukkan pukul 10. Lalu, bagaimana kita mencari lama waktu kegiatan pada jam di atas? Kita amati. Jam di atas pada mulai atau pada jam pertama yaitu mulainya pukul 8. Dan pada jam kedua atau jam selesai itu menunjukkan pukul 10. Untuk mengetahui lama waktu kegiatan Budi, yaitu dengan cara mengurangi jam kedua dengan jam pertama. Pukul sama dengan pukul 8 dikurangi pukul 10. Atau 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Maka lama kegiatan Budi lari pagi itu selama 2 jam. Lalu bagaimana kita mengubah dari jam ke menit? Perlu kita ingat bahwasannya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 2 jam yaitu 60 menit dikali 2. Atau bisa juga dengan cara penambahan berulang, yaitu 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit. Maka Budi melakukan lari pagi selama 2 jam. 2 jam itu setara dengan 120 menit. Bagaimana anak-anak paham? Ada pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari waktu 24 jam. Ayo mengamati teks terlebih dahulu. Budi, Udin, dan Tono bermain bola pada pukul 5 sore. Lalu bagaimanakah penulisan pukul 5 sore yang baik itu? Perlu kita ketahui bahwasannya dalam jam terdapat 12 jam. Jadi dalam sehari itu jam berputar sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali kepada pukul 1, tetapi penulisan jam dilanjut ke pukul 13. Pukul 13 ini setara dengan pukul 1 siang. Sampai pada pukul 24 setara dengan pukul 12 malam. Lalu bagaimana penulisan jam 5 sore?
ketika Budi bermain bola. Di sini tertera dalam jam bahwasannya pukul 1 sore, bahwasannya pukul 1 terdapat pada pukul 13. Lalu pukul 2 ada pada pukul 14. Lalu pukul 3 ada pada pukul 15 dan pukul 4 ada pada pukul 16 dan pukul 5 ada pada pukul 17. Maka penulisannya pukul 5 itu sama dengan pukul 17 sore. Baik, dapat dipahami anak-anak? Baik, hebat sekali anak-anak semua. Mari tepuk hebat, tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Baik, kita lanjutkan. Ayo kita mengamati ya. Amati gambar kalender berikut. Nih, di sini terdapat bulan Januari. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam satu minggu ini ada 7 hari, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, di sini terdapat kalender tahun 2021. Nah, di sini kita bisa ingat lagi bahwa satu minggu itu ada 7 hari. Nah, kalau satu bulan itu ada 30 hari. Kalau satu bulan ada 4 minggu dan satu tahun ada 12 hari. Nah, di sini Ibu memiliki latihan lagi. Di sini Lala dan teman-teman mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan selama 4 minggu. Berapa harikah Lala dan teman-teman mengadakan latihan menari? Nah, kita kerjakan, berarti Lala mengikuti lomba selama 4 minggu. Sama dengan berapa hari? Nah, kita harus ingat bahwa satu minggu itu adalah 7 hari. Nah, kita bisa mengerjakan ini menggunakan penjumlahan, di mana terdapat 4 minggu. Nah, di sini kita bisa menggunakan 7-nya itu ada 4 karena terdapat 4 minggu. Nah, 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Nah, terdapat 4, 7-nya ada 4 ya, karena terdapat 4 minggu. Nah, berarti 7 ditambah 7 itu adalah 14, ya, 14 hari. Nah, lalu kemudian yang 7 di sini, 7 tambah 7 ini juga berarti 14 hari. Nah, 14 ditambah 14, ada yang tahu itu berapa? Iya, betul, 28. Berarti dalam 4 minggu itu terdapat 28 hari. Nah, kita juga bisa menggunakan metode perkalian. Nah, di mana 4 minggu ini dikali 7 hari. Mengapa? Karena dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari. Jadi kita bisa mengalihkan 4 minggu itu dikali dengan 7 hari. Nah, berarti 4 dikali 7 itu sama dengan berapa? Ada yang ingat? 4 kali perkalian 4 dikali 7 itu berapa? Ya, betul, 28. Jadi, Lala ini berlatih bersama teman-temannya itu selama 28 hari. Nah,
di sini terdapat soal kedua di mana Nana dan keluarga berlibur ke Yogyakarta selama 14 hari. Berapa minggukah Nana dan keluarganya berlibur? Nah, berarti 14 hari sama dengan berapa minggu? Nah, kita harus mengingatnya bahwa 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, kalau 7 hari berarti ada 1 minggu. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembagian yang pengurangan berulang. Nah, di sini 14 akan dikurangi 7. 7 ini dari mana? Dari 7 hari ini, karena dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari. Nah, 14 dikurangi 7, lalu dikurangi 7 lagi agar hasilnya 0. Nah, di sini terdapat 2 buah angka 7. Berarti 14 hari itu sama dengan 2 minggu. Karena 17 dibagi 7 itu hasilnya 2. Jadi dalam 14 hari itu terdapat 2 minggu. Nah, kita juga bisa mencobanya ya. Nah, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, kalau misalkan 2 minggu berarti 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 14 hari. Nah, berarti benar bahwa 14 hari itu hasilnya 2 minggu. Setelah kita mempelajari panjang, berat, waktu dengan satuan tidak baku dan baku, saat ini kita akan mempelajari tentang cara membandingkan panjang, berat, waktu, dan suhu. Mari kita amati. Di sini ada cerita. Nah, Sari teringat tugas dari gurunya. Tugasnya ini ialah membandingkan benda yang ada di rumahnya. Nah, Sari memiliki 2 botol minum dengan ukuran yang berbeda. Dan Sari pun membandingkan kedua botol minum tersebut. Alat untuk mengukurnya ialah penggaris, yaitu dengan satuan sentimeter. Nah, di sini ada botol minum yang pertama. Nah, kita ukur ya dari 0 cm. Nah, hasilnya ialah 23 cm. Sedangkan botol minum yang kedua sama dari 0 cm, hasilnya 19 cm. Lebih tinggi yang botol pertama, yakni 23 cm, dan yang kedua 19 cm. Kita akan mempelajari cara membandingkan berat. Sebelum membandingkan berat, ingatlah bahwa 1 on sama dengan 100 gram dan 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 10 on sama dengan 1 kilogram. Baik, kita amati bersama. Di sini Ayu ingin membeli buah pir. Namun, terlebih dahulu ia ingin membandingkan buah pir tersebut. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, perbandingan yang pertama itu ada 2 ons dengan 300 gram. Nah, apakah hasilnya sama atau kurang dari atau lebih dari? Nah, tentu jawabannya itu kurang dari ya, karena 2 ons itu
sama dengan 200 gram. Sedangkan yang perbandingan kedua itu 300 gram. Lanjut pada perbandingan yang kedua, ini ada 300 gram dengan 300 gram. Apakah hasilnya kurang dari atau lebih dari atau sama dengan? Nah, jawabannya ialah sama dengan, karena 300 gram dengan 300 gram itu sama. Lalu perbandingan yang ketiga, di sini ada 1 kilogram buah pir dengan 300 gram buah pir. Apakah hasilnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Nah, tentu hasilnya itu ialah lebih dari, karena 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Setelah kita membandingkan berat, kita akan membandingkan waktu ya anak-anak. Nah, di sini ada cerita dari Andi dan Retno. Nah, kita simak ya. Andi berangkat ke sekolah itu pukul 6 pagi dan ia sampai pada pukul 7 dengan menggunakan jalan melati. Lalu ada Retno yang berangkat pada pukul 6 pagi dan tiba di sekolah pukul 8 pagi dengan menggunakan jalan mawar. Nah, siapakah yang lebih awal datang ke sekolah? Dan berapa lama perbedaan waktu yang ditujukan? Nah, sebelumnya kalian harus ingat terlebih dahulu ya anak-anak bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, sekarang kita tentukan ya lama waktu keberangkatan Andi. Pada awalnya Andi itu berangkat pada pukul 6 pagi dan tiba di sekolah itu pada pukul 7. Apakah ada yang tahu berapa lama Andi berangkat ke sekolah? Ya, betul. 1 jam. Nah, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi, keberangkatan Andi yang dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi itu ialah 1 jam. Sedangkan lama waktu keberangkatan Retno yang dimulai pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 pagi itu, ada yang tahu berapa? Ya, betul. 2 jam. Karena 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nah, kalian tinggal tambahkan saja 60 menit dengan 60 menit, 120 menit. Atau 2 jam. Jadi 1 jam ditambah dengan 1 jam. Setelah kita membandingkan waktu, kita akan membandingkan suhu ya. Mari kita amati terlebih dahulu. Nah, di sini ada anak yang bernama Nina. Ia habis pulang sekolah dan ia memiliki adik yang sedang sakit. Dan ibunya Nina ini memeriksa adiknya terlebih dahulu untuk mengetahui suhu tubuh dari adiknya tersebut dengan menggunakan termometer. Nah, apakah ada yang tahu suhu dan termometer itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Suhu itu ialah suatu satuan besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin secara akurat.
atau jelas ya. Dan termometer itu ialah alat pengukur suhu. Nah, termometer ini memiliki satuan dengan yang dinamakan Celcius. Sebelumnya kalian harus ingat terlebih dahulu ya bahwa 38 derajat Celcius itu sudah termasuk pada suhu tertinggi ya, atau bisa disebut sudah termasuk orang yang sakit. Nah, sedangkan suhu normal itu ialah dari 36 derajat sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, namun tergantung kondisi tubuhnya masing-masing ya. Nah, mari kita bandingkan. Di sini ada Ato yang sedang mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Di sini ada perbandingan yang pertama. Di sini ada termometer dengan berukuran 38,75 derajat Celcius dengan termometer yang berukuran 38,75 derajat Celcius. Nah, apakah hasilnya kurang dari atau lebih dari atau sama dengan? Hasilnya itu sama dengan, karena perbandingan yang pertama yang gambar yang awal ini dengan gambar yang kedua itu sama dengan suhu tubuhnya, yaitu 38,75 dengan 38,75. Karena 38,75 itu sudah termasuk suhu yang paling tinggi. Nah, sedangkan perbandingan yang kedua ini ada termometer yang berukuran suhunya 36,6 derajat Celcius dengan perbandingan termometer yang berukuran suhunya itu 38,75 derajat Celcius. Nah, hasilnya itu apa ya? Kurang dari atau lebih dari atau sama dengan? Hasilnya itu ialah kurang dari, karena 38,75 derajat Celcius itu ialah yang paling tinggi atau suhu yang sudah melebihi batas normal. Sedangkan yang ukuran suhunya 35,6 derajat Celcius itu ialah suhu yang normal. Nah, anak-anak, setelah kita membandingkan panjang, berat, waktu, dan suhu, kita akan mengurutkan panjang, berat, waktu, dan suhu. Nah, mari kita simak terlebih dahulu. Di sini ada Santi yang memiliki satu buah pulpen dengan ukuran 14 cm dan ada Anton yang memiliki satu buah botol minum dengan ukuran 19 cm dan ada Naya serta Nisa yang memiliki satu buah pulpen dengan ukuran 13 cm. Nah, coba kita urutkan bersama-sama ya, dari ukuran yang terkecil hingga ukuran yang terbesar. Nah, ukuran yang terkecil itu terdapat pada Naya dan Nisa karena ia memiliki satu buah pulpen dengan ukuran 13 cm. Lalu, yang selanjutnya itu ialah Santi karena ia memiliki satu buah pulpen dengan ukuran 14 cm. Nah, lanjut, yang ukurannya besar itu ada pada Anton yang memiliki satu buah botol minum dengan ukuran 19 cm. Jadi, bertahap ya, dari yang terkecil hingga
yang terbesar. Nah, selanjutnya kita urutkan berat. Mari kita simak terlebih dahulu. Di sini ada 3 orang yang membeli pisang kepada Pak Ato. Nah, orang pertama itu ada Santi yang membeli pisang 1 kilogram, dan yang kedua itu ada Anton yang membeli pisang 2 kilogram, dan yang terakhir itu ada Asti yang membeli pisang 5 kilogram. Mari kita coba urutkan bersama-sama dari ukuran yang terbesar hingga ukuran yang terkecil. Nah, jadi ukuran yang terbesar itu dimulai dari ukuran yang dibeli oleh Asti. Karena yang membeli 5 kg pisang. Dilanjut dengan ukuran yang dimiliki oleh Anton. Karena ia membeli 2 kg pisang. Lanjut, terakhir itu ialah yang dimiliki oleh Santi. Karena ia membeli 1 kg pisang. Nah, setelah kita mengurutkan berat, kita akan mengurutkan waktu. Ayo kita simak terlebih dahulu anak-anak. Di sini ada Sani. Ia pergi ke kolam renang pada pukul 10 pagi dan tiba di rumahnya pada pukul 14 siang. Nah, lalu ada Asti yang pergi ke rumah neneknya pada pukul 9 pagi dan tiba di rumahnya atau pulang pada pukul 12. Coba mari kita urutkan bersama-sama dari yang paling cepat sampai rumahnya. Nah, coba kita ingat kembali ya bahwa Sani itu pergi dari pukul 10 pagi dan pulang pada pukul 14 siang. Nah, lama waktu yang ditempuh oleh Sani ini ialah 4 jam. Karena dari jam 10 sampai dengan jam 14 itu berarti 4 jam. Dan sejamnya itu ialah 60 menit. Jadi dari jam 10 ke jam 11 itu sejam, dan dari jam 11 ke jam 12 itu sejam juga, dan seterusnya sampai dengan jam 14. Sedangkan Asti yang pergi dari jam 9 dan pulang pada pukul 12 ini, lama waktunya ialah 3 jam. Karena dari jam 9 sampai dengan jam 10 itu sejam. Sejam sampai dengan 60 menit. Dan dari jam 10 sampai dengan jam 11 itu sejam. Dan dari jam 11 sampai jam 12 itu sejam. Jadi yang paling cepat pulangnya itu ialah Asti. Karena Asti memiliki lama waktu 3 jam. Sedangkan Sani memiliki lama waktu 4 jam. Selanjutnya kita akan mengurutkan suhu. Nah, di sini ada 3 orang yang sedang diukur suhu tubuhnya. Orang yang pertama itu suhu tubuhnya ialah 38,75 derajat Celcius. Nah, sedangkan seorang yang kedua ini 36,6 derajat Celcius. Dan orang yang ketiga ini suhunya ialah 35,6 derajat Celcius. Nah, coba kita urutkan suhu tubuh dari yang terbesar hingga suhu tubuh yang terkecil. 36,6 derajat Celcius. Dan orang yang ketiga ini
Suhunya ialah 35,6 derajat Celcius. Dan orang yang ketiga ini suhu